Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kali ini kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku semua, materi SKI kita pada hari ini masih tentang bab Fathu Makkah, ya. Kita akan masih belajar tentang bab Fathu Makkah. Tapi sebelumnya silahkan kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku SKI-nya. Dan marilah kita awali pelajaran SKI kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semua, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah belajar tentang pengertian Fathu Makkah, sebab-sebab Fathu Makkah, tujuan Fathu Makkah, dan peristiwa Fathu Makkah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi Fathu Makkah yang terakhir, yaitu tentang strategi Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Makkah dan juga keteladanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui menyimak video, kalian dapat yang pertama menjelaskan strategi Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian pada peristiwa Fathu Makkah dengan benar, dan yang kedua menjelaskan keteladanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah dengan benar. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu strategi Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian pada peristiwa Fathu Makkah. Apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW sehingga pada peristiwa Fathu Makkah berjalan dengan damai tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Adapun strategi Rasulullah SAW yang pertama adalah diawali dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian Hudaybiyah ini banyak menguntungkan kaum muslimin. Masih ingat materi tentang perjanjian Hudaybiyah? Ya, perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy, dengan penduduk Mekah, kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Ya, yang merupakan perjanjian perdamaian. Ya, tidak boleh saling menyerang selama 10 tahun. Salah satu isinya itu. Sehingga pada waktu itu kaum muslimin sangat diuntungkan karena bisa mengembangkan Islam sampai keluar jazirah Arab. Yang kedua, nah ini, jika perjanjian Hudaybiyah dilanggar, maka Rasulullah beserta kaum muslimin bersiap membebaskan kota Mekah dengan 3 pesan. Ya, jadi ketika Rasulullah dan kaum muslimin akan membebaskan kota Mekah, Rasulullah SAW berpesan pada kaum muslimin agar tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila tidak melawan. Ya, yang kedua, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang. Yang ketiga, membersihkan Ka'bah dari berhala. Itulah 3 pesan Rasulullah pada kaum muslimin ketika peristiwa Fathu Makkah. Dan strategi yang ketiga adalah Rasulullah menugaskan Abu Sufyan untuk membacakan maklumat atau pengumuman. Masih ingat apa pengumuman yang disampaikan oleh Abu Sufyan ketika memasuki kota Mekah? Ada 3 ya. Yang pertama, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Yang kedua, barang siapa yang memasuki Ka'bah, maka dia aman. Dan yang ketiga, barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Itulah pengumuman yang dibacakan Abu Sufyan ketika memasuki kota Mekah pada peristiwa Fathu Mekah, sehingga terhindar dari peperangan atau pertumpahan darah. Yaitulah strategi Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian pada peristiwa Fathu Mekah. Ada 3 ya. Diawali dengan perjanjian Hudaybiyah, ya. Terus pesan Rasulullah ketika Fathu Mekah, tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila tidak melawan, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang, membersihkan Ka'bah dari berhala. Dan yang ketiga, Rasulullah menugaskan Abu Sufyan untuk membacakan maklumat atau pengumuman. Berikutnya, keteladanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Mekah. Ada banyak keteladanan Rasulullah SAW yang bisa kita contoh, yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama adalah
untuk mendapatkan kemenangan diperlukan kesabaran dan strategi yang matang. Ya, jika kalian menginginkan sesuatu, bercita-cita untuk menjadi sesuatu, maka kalian harus bersabar dan kalian harus mempunyai strategi yang matang bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Yang kedua, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Yang ketiga, menjaga perdamaian dan tidak menyimpan rasa dendam. Yang keempat, selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kelima, menunjukkan bahwa suatu kebenaran pasti datang dan kebatilan pasti akan sirna. Yang keenam, menjadi seorang pemaaf dan saling mengasihi terhadap orang yang sering menyakiti. Yang ketujuh, dalam meraih kemenangan diperlukan persatuan dan kesatuan. Ya, aku semua itulah keteladanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Mekah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikianlah materi SKI kita pada hari ini. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan belajar materi SKI yang selanjutnya. Ya. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ingatkan kembali pada kalian untuk senantiasa menjaga hafalan kalian, belajar, ya, belajar pelajaran dengan serius agar kalian mendapatkan hasil yang maksimal dan selalu bahagiakan orang tua, ya, berbuat baik kepada sesama, jaga sholat, dan lakukan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Marilah kita akhiri pelajaran SKI kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Guru sampaikan jazakumullah khair atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.